Syukran katsiran ala hadha su'al. Terima kasih banyak kami ucapkan atas pertanyaan yang dilayangkan ke kita. Jazakallahu khairan katsiran kepada penanya. Memang Ahlussunnah wal Jamaah di antara pokok ajaran yang tertuang di dalam kitab-kitab mereka, baik itu di antaranya kitab Ushul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal, atau Syarh Sunnah oleh Imam Al-Barbahari, atau Syarh Sunnah, atau kitab-kitab yang lainnya, ya, Asy-Syari'ah dari Imam Al-Ajurri. Banyak sekali para ulama membahas masalah ini. Pertama, karena bahasa ini amat sangat penting. Mengapa dikatakan penting? Karena ini merupakan poros titik bertolaknya maslahat dan mafsadat. Maksudnya, apabila kaum muslimin memahami, ya, muamalah yang benar antara mereka dengan penguasa, maka di sana akan terjaga maslahat secara umum. Namun tatkala mereka tidak memahami muamalah, ketika pemimpin misalkan atau terjatuh dalam kesalahan, kemudian mereka melakukan cara-cara yang tidak benar seperti yang kita sampaikan di atas, maka akan timbul mafsadat demi mafsadat, dan itu akan meruncing masalah, bukan malah menyelesaikan. Mentok-mentoknya apa? Ketika terjadi pengkudetaan, ya, pelengseran, maka namanya pemimpin ketika memiliki kekuatan militer, mereka akan menghantam balik rakyatnya sendiri. Dan itu yang kita lihat, ya, di beberapa negeri di kawasan Timur Tengah. Kita lihat Suriah contohnya, ya, bagaimana pemimpinnya menghantam balik rakyatnya sendiri tanpa pandang pilih, tempat semua. Akhirnya apa yang terjadi? Darah kaum muslimin tercecer, dina-dina. Padahal darah kaum muslimin amat sangat mulia dan amat sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ya, tolak ukur kebaikan sebuah penduduk sebuah negeri, ya, itu adalah penguasa. Jika penguasa mereka itu baik, saleh, insyaallah ta'ala kesalehan itu akan merata, kemakmuran, kesejahteraan merata bagi semua masyarakat. Dan itu dibuktikan dengan berbagai macam sejarah yang berbicara langsung kepada kita. Sejarah-sejarah Islam. Sampai-sampai Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala wa ardah, ya, merupakan seorang pemimpin yang saleh, yang akhirnya rakyatnya sejahtera, makmur kehidupan mereka. Sampai-sampai tidak ada satupun orang yang berhak menerima zakat. Demikian pula telah ukur kejelekan dan keburukan penduduk suatu negeri. Ya, jika pemimpinnya itu buruk, jelek, fajir, fasik, atau yang lainnya sampai merampas harta rakyatnya, maka yang terjadi apa? Kebanyakan masyarakat, kebanyakan rakyat juga terkena dampak keburukannya. Atau bahkan seperti itulah keadaan masyarakat sehingga muncul pemimpin seperti mereka. Nah, hal-hal seperti ini dikupas tuntas di kitab para ulama salaf. Mengingat kemaslahatan yang terdapat di sana sifatnya adalah universal. Dan itu yang sering diajarkan Islam kepada kita, bagaimana kita berupaya untuk meraih maslahat yang sifatnya universal dibandingkan maslahat yang sifatnya individu pribadi. Sampai-sampai di antara permasalahan fikih yang pernah kita pelajari, mana yang harus dipilih ketika seorang memiliki waktu yang terbatas antara dia mengajarkan ilmu atau salat sunnah untuk dirinya sendiri,
Jawabnya adalah mengajarkan ilmu. Kenapa? Karena maslahat dari pengajaran ilmu lebih umum, lebih luas, lebih universal, bisa didapatkan oleh masyarakat kaum muslimin. Sedangkan sholat sunnah itu hanya berlaku manfaatnya untuk dirinya sendiri, ya, maslahah khassah. Demikian pula halnya seorang penguasa. Jika penguasa itu baik, saleh, ya, maka itu hakikat maslahatnya akan bisa mencakup seluruh lapisan masyarakat. Demikian pula jika pemimpin itu buruk, jelek, ya, maka mafsadatnya pun juga bisa jadi akan apa? Menyeluruh, ya. Terlebih kalau kita tidak memahami cara muamalah dengan penguasa yang buruk, yang fajar, yang fasik, justru menambah keburukan dan mafsadat yang berlapis-lapis, ya. Makanya mengedepankan maslahat, meminimalisasi mafsadat, ini merupakan kaidah Islam yang diterapkan di berbagai macam perkara. Di antaranya adalah urusan bernegara dan kepemimpinan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, Al Iman TV